Pak gimana Pak? Iya, saya juga luar biasa baik. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ya Ibu ya. Amin Pak. Oke, baik Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan hari ini? Ya, melalui percakapan coaching hari ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi hari ini? Ya, secara spesifik saya mohon Bapak mengamati kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya nanti Pak. Oke, baik Ibu. Dan kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu temukan, hasilkan itu apa dari percakapan hari ini? Ya, indikatornya nanti Pak, ketika proses percakapan coaching saya bisa mendengarkan secara aktif atas informasi-informasi yang disampaikan coach saya, dan saya mampu menemukan kata kunci dari informasi tersebut. Kemudian berdasarkan informasi itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali potensi diri dari coach saya, sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusi Pak atas permasalahannya. Baik Ibu, kalau begitu kita mulai saja ya Bu ya. Observasinya. Baik, silakan Ibu. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Juli. Apa kabarnya Bu? Luar biasa sehat Bu. Ya, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu, bisa berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Gimana Bu perasaannya? Saya pun senang bertemu dengan Ibu. Sudah lama kita tidak bertemu ya Bu ya? Iya Bu. Ekspresi wajah Bu Erna semangat sekali, membuat saya jadi semangat. Ya. Kira-kira Bu Erna hari ini apa yang mau kita bincangkan ini Bu? Ini Bu Juli. Ya, kebetulan saya ini baru memasuki materi ikatan kimia kelas 10 SMA. Nah, jadi materi ini karena materi ini setelah saya bawakan dalam 2 minggu ini, saya melihat anak-anak itu masih tidak dapat memahami dengan baik, belum mampu membedakan mana ikatan ion, mana ikatan kovalen. Nah, jadi menurut saya masalah ini harus saya selesaikan. Begitu. Kalau boleh tahu Bu Erna ya, di kelas 10 yang Bu ajar ini ada berapa murid ya Bu? Di kelas 10 itu ada 36 orang satu kelas. Wah, banyak juga ya Bu ya. Dari 36 orang itu Bu, sudah berapa orang yang bisa memahami materi yang disampaikan? Kalau saya lihat masih sekitar 50% yang mampu memahami. Jadi yang 50% tadi sudah memahami betul ya Bu? Memahami, tapi tingkat pemahaman juga belum sama. Ada yang sudah mampu memahami 80%, ada yang sudah 75%, jadi tingkat pemahamannya juga belum sama. Jadi kalau kita buat skala nih Bu ya, skala 1 sampai 10, pemahaman murid ini itu di skala berapa? Di nilai berapa itu? Kalau yang sudah mampu memahami 50% tadi Bu sudah di skala 8, tapi yang 50% lagi, nah ini masih sangat jauh. Ya, kira-kira mereka berada di skala berapa? Saat ini mereka saya rasa masih ada di skala 5 sampai 6. Jadi tujuan Bu Erna, harapan Bu Erna, anak-anak ini mencapai skala berapa ya Bu? Saya harap anak-anak mampu mencapai skala 9. Baik Bu Erna, dari permasalahan yang Ibu alami ini, apa rencana ataupun apa tindakan yang sudah pernah Ibu cobakan agar anak-anak kita ini lebih mampu memahami materi yang disampaikan? Kegiatan atau Iya, kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ulang pertanyaannya. Ya, untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi ini, kira-kira tindakan apa yang sudah pernah Ibu Erna lakukan agar anak-anak ini bisa lebih memahami materi tersebut? Jadi dari proses pembelajaran selama beberapa minggu ini Bu ya, di dalam kegiatan saya sudah mencoba menjelaskan kepada anak-anak itu tentang mana jenis-jenis ikatan ini. Kemudian yang kedua, saya juga sudah mencoba memberikan gambar dari sebenarnya, menunjukkan melalui gambar ini loh nak, ion, ini ikatan kovalen. Tapi ini belum maksimal saya berikan. Gambar yang Ibu berikan, gambar di buku atau gambar yang Ibu tayangkan atau bagaimana ya? Gambar yang saya tayangkan. Tayangkan gambarnya
berasal dari buku pelajaran yang sama yang mereka pegang atau dari sumber belajar yang lain? Dari sumber belajar yang lain. Oh, gitu. Tapi setelah ditayangkan gambar pun mereka masih kesulitan. Ya. Nah, memang di zaman internet sekarang ya, anak-anak milenial ini lebih suka menggunakan teknologi ya. Kira-kira ada nggak cara lain yang terpikirkan oleh Bu Erna agar anak-anak ini bisa lebih memahami materi yang diajarkan? Setelah saya coba pikirkan Bu, ya, karena saya sudah coba menjelaskan, mencoba menggambar, dan juga belum tercapai, saya ingin mencoba melakukan ke depannya, yaitu anak-anak melakukan demonstrasi secara langsung. Jadi dia bisa membuat langsung bagaimana ikatan kimia tersebut. Jadi saya terpikir untuk menggunakan alat peraga secara remote ya, untuk menunjukkan bagaimana pembentukan ikatan kimia tersebut. Jadi menggunakan alat peraga ya. Iya. Apa Ibu tidak terpikir menggunakan tayangan video misalnya? Ya, benar juga ya, apa yang Ibu sampaikan. Nanti saya bisa menayangkan video terlebih dahulu sehingga Anda bisa melihat contoh dari video tersebut dan mereka bisa mencoba langsung melakukan dengan alat peraga yang saya berikan. Maka anak-anak bisa saja tidak mampu membayangkan, tapi dengan melihat contoh mungkin mereka bisa lebih paham itu ya. Iya. Jadi menurut Bu Erna, indikator keberhasilan anak-anak ini nanti bisa Ibu Erna lihat dalam hal apa itu? Ketika nanti mereka akan saya suruh berkelompok ya, mereka melakukan uji coba dulu, membuat sendiri dulu, kemudian akan saya minta mereka waktu mempresentasikan ke depan. Jadi tiap kelompok nanti saya akan presentasi dan pada saat presentasi mereka bisa menunjukkan kemana kemudian bagaimana proses terjadi. Berarti Ibu sudah punya satu rencana aksi yang Iya. tinggal mau dilaksanakan ya. Ya. Sejauh mana komitmen Ibu untuk melakukan ini? Komitmen saya akan mulai untuk menyediakan alat peraga dan kemudian mencari video dari YouTube ya yang bisa mendukung untuk kegiatan tersebut berlangsung. Menurut Ibu, apakah Ibu perlu dukungan pihak lain untuk melakukan rencana aksi ini? Bisa terpikir untuk berkolaborasi dengan rekan satu MDP saya. Saya berpikir mereka tentu saja mungkin pernah mengalami permasalahan yang sama sehingga kami bisa berbagi solusi dan mereka juga mungkin nanti bisa juga melakukan solusi yang saya dapat. Maksud Ibu berbagi best practice ya Bu ya, dengan rekan kerja yang satu di bidang studi ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya dari paparan rencana aksi Bu Erna ini, kalau memang dilakukan dengan baik pasti berhasil. Mudah-mudahan. Jadi saya percaya setiap keinginan atau rencana yang kita awali dengan niat baik pasti berhasil. Amin. Ya. Jadi tetap semangat ya Bu. Pasti Semoga berhasil. Terima kasih ya Bu Juli. Terima kasih. Baik, setelah melakukan percakapan tadi Ibu dengan Ibu Erna, apa yang sudah Ibu lakukan sebagai indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Iya Pak Ilmi. Sebelum percakapan coaching tadi saya sampaikan kepada Bapak bahwasanya saya ingin mengembangkan kompetensi coaching mendengar secara aktif. Jadi tadi ketika Ibu Erna sebagai coaching menceritakan permasalahan yang dialami oleh beliau, saya mencoba untuk menyimak dan saya mencoba menemukan kata kunci sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Erna untuk menggali ide sehingga Bu Erna ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dari hasil observasi yang saya lakukan, yang kita lakukan tadi, jadi memang ketiga indikator tadi sudah berhasil Ibu lakukan pada saat perbincangan tadi, dan kira-kira kompetensi yang mana lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi nantinya? Iya Pak. Nah dalam percakapan kunci kan ada 3 kompetensi ya Pak. Benar. Ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya ketiga kompetensi ini kan satu paket ya Pak. Benar. Jadi dalam percakapan kunci selanjutnya saya ingin mengembangkan ketiganya Pak, agar saya bisa menjadi seorang coach yang memang profesional gitu loh Pak. Iya, baik Ibu. Jadi dari ketiga ini tadi Ibu ingin latih terus ya supaya menjadi lebih
berpengalaman lagi begitu ya Bu ya. Oke Bu, baik, terima kasih buat kesempatannya hari ini, dan inilah hasil observasi kita. Terima kasih Pak untuk pembaliknya. Terima kasih. Semangat juga buat Bapak ya. Semangat Ibu.